Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Mutia. Pada hari ini kita akan mempelajari materi matematika mengenai perbandingan. Mohon fokus dan konsentrasi, siapkan alat tulisnya, duduk yang nyaman, dan baca bismillah ya. Nah, hari ini kita akan mulai membahas mengenai materi perbandingan ya. Kemarin Ustazah sudah pernah bahas sekilas beberapa bulan yang lalu, tapi Ustazah akan bahas kembali ya, perbandingan. Perbandingan itu adalah, jadi kita harus tahu dulu apa arti perbandingan. Membandingkan dua atau lebih besaran itu angka ya, yang sama jenisnya dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, jadi perbandingan itu adalah membandingkan dua atau lebih besaran yang sama jenisnya dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana ya. Jadi perbandingan itu bentuknya Ustazah ganti dulu, spidolnya terlalu tebal. Bisa A per B atau A banding B. Ini sudah bentuk perbandingan ini. Dan dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, kita masuk langsung ke contoh. Sebelah sini yuk, Ustazah kameramen. Contoh. Contohnya ya, contoh pertama misalnya, Feli punya jilbab sebanyak 16 buah. Banyak kali jilbab si Feli ya, mudah-mudahan dipakai si Feli ya, bukan buat koleksi aja. Lalu ada Almira punya jilbab juga dia, tapi jilbabnya lebih banyak, ada 24 buah. Nah, dari angka-angka ini kita bisa buat perbandingannya. Contoh, perbandingan jilbab Feli dan Almira bisa kita cari adalah perbandingan jilbab Feli, berarti Feli dulu. Jilbab Feli berapa? 16. Berarti 16 banding, karena perbandingan Almira 24. Inilah jawabannya. Apakah sudah selesai? Belum ya. Kenapa belum selesai? Karena ini masih bisa disederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana. Kita sederhanakan. 16 banding 24 ini bisa kita tulis menjadi bentuk pecahan. Nah, kalau sudah seperti ini gampang. Kamu sederhanakan ke bentuk yang paling kecil. Sama-sama bisa dibagi 4 misalnya. Berarti jadi 4 per 6. Ternyata masih bisa, ya kan? Sama-sama lagi kamu bagi 2. 2 per 3 atau 2 banding 3. Jadi perbandingan jilbab Feli dengan jilbab Almira itu adalah 2 per 3 atau 2 banding 3. Ini perbandingan namanya. Paham ya? Oke. Nah, bagaimana kalau yang ditanya misalnya perbandingan jilbab Almira berbanding jilbab keseluruhan.
keseluruhan, ya kan? Berarti jilbab Almira berapa? 24 banding, karena dia minta perbandingan. Jilbab keseluruhan itu berarti jilbab si Feli yang 16 ini kamu tambahkan dulu sama jilbab si Amira. 16 tambah 24 jadilah 40. Baru kamu sederhanakan. Kita bikin dulu ke bentuk pecahan biar gampang. Sama-sama dibagi 8. Berarti nanti jadinya 3/5 atau 3 berbanding 5. Jadi perbandingan jilbab Almira dan jilbab keseluruhan itu adalah 3 berbanding 5. Ya, semoga paham. Yuk kita lanjutkan. Sekarang untuk yang nomor 2 contoh soalnya ya. Nah, yang nomor 2 itu misalnya ada soal sederhanakanlah perbandingan berikut. Nah, ini mah gampil ya. Kelas 3 juga kayaknya udah pinter deh. Kelas 4 juga. Misalnya ini 54 banding 20 misalnya. Coba disederhanakan. Ya kamu sederhanain aja. Kamu sederhanakan sama-sama dibagi berapa. Kalau ustazah bikin dalam bentuk pecahan. Jadi lebih gampang ya nak. Sama-sama bagi berapa nih? Bagi 2 misalnya. Jadi 20 berapa? 7 benar per 10. Apakah bisa dikecilkan lagi? Adakah satu bilangan yang dia bisa membagi 27 dan bisa membagi 10? Nggak ada ya. Kalau tidak ada berarti sudah selesai. Inilah perbandingan yang paling sederhananya. Semoga paham ya. Nah, perbandingan ini juga bisa kita terapkan di dalam bangun datar ya, seperti bangun datar persegi panjang contohnya. Misalnya ada 2 persegi panjang. Yang ini persegi panjang ABCD. AB-nya 10, ini panjang ya. Lalu lebarnya ada 4. Ini lebar. Ada lagi persegi panjang dengan ukuran yang lebih kecil. Persegi panjang EFGH. FG 5 cm. Ini panjangnya ya. Baru GH 2 cm. Ini lebarnya. Nah, konsep perbandingan ini juga bisa kita pakai untuk membuktikan apakah persegi panjang ABCD itu sebangun dengan EFGH ya. Itu bisa kita buktikan dengan cara memakai konsep kesebangunan perbandingan. Nah, misalnya pertanyaannya apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH. ABCD yang kiri yang besar, EFGH yang kecil ya, yang di sebelah kanan. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Bisa. Semuanya bisa dibuktikan kalau pakai matematika. Kita buktikan ya. Begini. Kita bikin tabel. Kita bikin tabel. Ini nomor 1, ini persegi panjang 1, persegi panjang 2. Persegi panjang yang pertama yang ABCD. Panjangnya berapa nak? Isikan 10. Lebarnya 4. Persegi panjang EFGH. Panjangnya 5 cm. Lebarnya 2. Ya kan? Lalu kita bandingkan.
panjang si ABCD kita bandingkan dengan panjang si EFGH. Masukkan angkanya. Panjang ABCD 10. Panjang si EFGH 5. Sederhanakan, sama-sama bagi 5. 2/1. Berarti perbandingannya 2:1. Lalu lebarnya. Lebar karena yang menjadi pembilang di perbandingan yang atas itu ABCD, di sini juga ABCD yang jadi pembilang ya, disamakan. Baru lebar EFGH. Masukkan angkanya. Panjang lebar ABCD 4. Lebar EFGH 2. Sama-sama bagi 2 ya. 2:1. Sama. Karena sama perbandingan mereka berdua, sama perbandingan panjang dan lebarnya, maka si persegi panjang ABCD dengan EFGH ini sebangun. Maka ABCD sebangun dengan EFGH. Karena habis spidol ustazah. Karena perbandingannya sama. Yang atas sama yang bawah. Semoga paham ya. Nah, Ananda, perbandingan itu ada 2 jenis ya. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita akan bahas satu persatu ya. Perhatikan ke papan tulis. Kita akan bahas yang pertama dulu. Perbandingan senilai. Apa perbandingan senilai itu, Ustazah? Adalah perbandingan yang nilainya sama. Ya, jika pembilangnya semakin besar, maka penyebutnya juga semakin besar. Dan sebaliknya ya, contoh biar lebih gampang. Nah, perhatikan ya contohnya. Nomor 1. Misalnya Umi Aisyah ingin membuat jus strawberry. You know strawberry? Strawberry anak ya. Dibutuhkan 6 buah strawberry untuk 1 gelas jus. Allah, terkejut Ustazah. Nah, berapa jus yang bisa dibuat jika Umi Aisyah punya 36 buah strawberry? Gimana ya? Oke, kita bahas ya. Penyelesaian. Ini gampang ini. Kamu bisa mengerjakannya dengan logikamu. Nah, Ustazah mau bikin tabel. Nomor banyak jus dalam satuan gelas ya. Lalu ada banyak strawberry. Oke. Nomor 1,
Tadi 1 gelas butuh 6. Kalau dia 1 gelas butuhnya 6. Kalau dia 2 gelas, kira-kira berapa? 12. Dikaliin 2 aja langsung ya kan? Ini datangnya dari 6-nya kali 2 ya. Kalau 3 gelas, berarti dapatnya 18. Datangnya dari 6-nya dikalikan 3 gelas. Nah, the question is, pertanyaannya adalah kalau 36 stroberinya di sini, ya kan? Berapa ininya? Berapa kira-kira? 6 ya, datang dari mana? 36-nya kamu bagi sama berapa? Bagi 6. Makanya dapatnya 6. Gitu, ini perbandingan senilai. Tengok, banyak jusnya makin besar, stroberinya pun makin banyak. Makin banyak. Jusnya pun semakin banyak dia. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tak senilai. Kalau di slide, tunggu, saya intip dulu. Kalau di slide itu namanya perbandingan berbalik nilai ya. Biar sama. Nah, perbandingan berbalik nilai ini biasanya kamu temukan di soal-soal yang model-model soalnya mengerjakan proyek bangunan gitu ya. Berapa orang pekerjanya kalau proyeknya mau diselesaikan lebih cepat. Nah, gitu. Perbandingan berbalik nilai ini adalah perbandingan yang nilainya tidak sama. Berbalik mereka ini. Jika pembilangnya lebih besar, nanti penyebutnya semakin kecil. Contoh biar gampang. Ya. Sebuah masjid akan dibangun dalam waktu 30 hari. Masjid tersebut membutuhkan pekerja sebanyak 12 orang. Nah, jika pekerja bertambah menjadi 20 orang, berapa lama masjid akan selesai dibangun? Oke. Nah, kita bikin penyelesaiannya. Biar lebih paham, Ustazah buat dalam bentuk tabel ya. Nah, ini tabelnya ada 2 kolom, hari sama banyak pekerja. Mohon kamu pahami kembali soalnya ya nak ya. Nanti kamu bisa paham, oh ini perbandingan berbalik nilai, oh ini senilai gitu. Nah, kalau masjidnya siapnya 30 hari, pekerjanya 12 orang. Kalau pekerjanya makin banyak jadi 20 orang ya kan? Kira-kira
masjidnya lebih cepat selesai atau lebih lama selesai? Lebih cepat, karena orang yang mengerjakannya semakin banyak, maka pekerjaannya lebih cepat selesai. Berarti otomatis angka yang ada di sini nanti pasti lebih kecil dari ini. Makanya dia dibilang berbalik nilai. Nah, mengerjakannya begini. Ini kita misalkan huruf ya, kita misalkan variabel. Dalam matematika itu kita bisa memisalkan sesuatu nilai yang belum diketahui besarannya dalam variabel. Nanti kamu belajar waktu SMP, misalnya X ya. Nah, berarti kita bisa bikin perbandingannya seperti ini. 30 per X sama dengan dibalik dia. Bukan yang ini yang di sini, di atas. Ini yang di atas. Begitu. Itulah namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, kita kalikan silang. Kali silang gini. Seret, 30 kali 12. Terus X-nya dikali 20. Berarti ini 360. 20X. Berarti X sama dengan 360-nya dibagi 20. 18 orang. 18 hari. Berarti dengan banyak pekerjanya 20 orang, masjidnya akan lebih cepat selesai. Berapa hari dia selesainya Ustazah? 18 hari. X-nya itu 18 hari. Kalau ini kita ganti jadi 18, lihat ya. Ini besar, ini jadi kecil. Ini 12, ini makin besar. Berbalik nilai dia, semakin besar penyebutnya, semakin kecil pembilangnya. Seperti itu. Paham tum? Nah Nanda, sekian saja video pembelajaran dari Ustazah pada hari ini. Mohon kamu ulang-ulang kembali jika ada hal yang belum kamu pahami. Intinya ketika kita menemukan soal cerita, kamu harus paham dulu. Soal ceritanya itu bertanya tentang apa? Apa yang diketahui dari soal cerita itu? Kamu harus paham dulu ya. Intinya perbandingan ini kamu harus paham soalnya itu arahnya kemana. Nanti insya Allah kamu bisa mengerjakan. Kalau misalnya ada hal yang belum jelas, silahkan kamu tanya ke Ustazah via Japri ya. Insya Allah akan Ustazah jawab. Tetap semangat, tetap sehat, karena kita masih belajar di rumah. Pastikan kamu selalu mengerjakan soal 5 waktu. Dan tetap semangat ya. Assalamualaikum.